Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4673-4675. Rota sudah mati. Penguasa istana ke-10 belum berbicara, tetapi lelaki tua itu berbicara terlebih dulu. Penguasa istana ke-10 terkejut sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Kian tua benar, Rota sudah mati, dan lentera jiwanya telah padam. Masuk akal bahwa selama kekuatan tersembunyi di dunia celestial tidak muncul, Rota bisa menjadi tak terkalahkan. Saya memintanya untuk pergi ke kota binatang untuk membeli beberapa batu roh peri, tetapi lentera jiwa padam dan dia terbunuh, tapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Kita telah bekerja sama dengan kota binatang selama bertahun-tahun, dan hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi seharusnya itu bukan pekerjaan penguasa kota binatang, jadi saya secara khusus datang untuk meminta Kian tua untuk melihatnya." Penguasa istana ke-10 menghormati orang tua ini, dan tampaknya status orang tua ini tampaknya lebih tinggi daripada dirinya sebagai penguasa istana ke-10. Kian tua mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah penguasa istana ke-10, melihat bahwa penguasa istana ke-10 sama sekali tidak berani memandangnya. "Saya dengan susah payah menghitung jalan surga, dan menggunakan darah hidup saya untuk meletakkan formasi bintang 7 inferensial ini, hanya untuk membantu Anda menghitung kematian dari pengorbanan kecil." Wajah Kian tua sedikit tidak senang. Penguasa istana ke-10 berpikir sebentar, dan buru-buru mengakui kesalahannya, "Kian tua, saya salah, saya seharusnya tidak bertanya kepada Anda. Rota itu terlalu ceroboh dan dibunuh oleh seorang pemuda bernama Dev Chen. Adapun identitas Dev ini, saya tidak dapat mengetahuinya. Anak itu terlalu misterius. Jadi saya menyarankan Anda, jika tidak perlu, jangan memprovokasi pemuda itu. Sekarang formasi langit dan bumi tampaknya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tangga menuju alam surgawi juga akan segera muncul. Pada saat itu, dunia surga dan manusia akan berada dalam kekacauan, dan banyak orang akan berbondong-bondong ke tangga untuk kembali ke alam surgawi. Anda harus membuat lebih banyak rencana tentang itu." Kian tua melambaikan tangannya dan berkata, "Saya mengerti bahwa tugas saya sekarang adalah menyatukan dunia surga dan manusia dan memperluas wilayah untuk istana. Tidak masalah bagi orang-orang itu untuk kembali ke alam surgawi. Pada saat itu, saya akan menjadi penguasa dunia surga dan manusia." Penguasa istana ke-10 berkata dengan sedikit kegembiraan. "Naif." Kian tua samar-samar meludahkan satu kata, lalu menundukkan kepalanya, melihat dengan cermat formasi 7 bintang di depannya, dan berhenti berbicara. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 tidak berani tinggal lama, jadi dia segera berbalik dan pergi. Orang tua ini, dia tidak mampu menyinggungnya, dan siapapun yang dapat mengurangi jalan ke alam surgawi, bahkan jika seorang penguasa istana ke-10 datang, dia harus menghadapinya. Dev Chen. Penguasa istana ke-10 yang kembali ke aula utama terus mengomel nama Dev Chen di mulutnya. Terakhir kali Rota dan yang lainnya melarikan diri dari dinasti Xiao, mereka terus membicarakan nama Dev, dan Tuan Xi. Sampai sekarang, penguasa istana ke-10 tidak tahu apa hubungan Dev dengan Tuan Xi. Tapi bisa membunuh Rota dan membangkitkannya kembali, itu menunjukkan bahwa kekuatan lawan pasti hebat. Sekarang Kian tua telah memintanya untuk tidak menyusahkan Dev, tetapi penguasa istana ke-10 selalu tidak mau. Rota telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan setia, jika tidak, dia tidak akan menyerahkan urusan berbisnis dengan kota binatang kepada Rota. Sekarang Rota telah terbunuh, jika dia tidak bergerak, akan ada beberapa orang yang bertugas di istana ke-10 di masa depan. Setelah memikirkannya berulang kali, niat membunuh melintas di mata penguasa istana ke-10. "Masuk!" Penguasa istana ke-10 berteriak. Terlihat seorang pemuda berjalan masuk. Pemuda ini mengenakan jubah putih-putih tanpa celah, pakaiannya bergoyang lembut tertiup angin, seperti peri di awan, tidak ternoda debu. Wajahnya tampan dan luar biasa, alis pedangnya terbang miring ke cambangnya, dan matanya dalam dan cerah, seolah-olah dia bisa mendapatkan wawasan tentang semua kepalsuan di dunia, mengungkapkan semangat heroik yang tidak bisa diremehkan. Pangkal hidung lurus, warna bibir cerah dan tegas, dan rambut hitam legam dan cerah diikat dengan jepit rambut giok sederhana sesuka hati, yang terlihat bebas dan mudah tanpa kehilangan keanggunan.
Apa yang sangat menarik perhatian adalah pisau hitam panjang gelap yang dia pegang erat-erat di tangannya, dengan cahaya dingin samar di bilahnya, seperti sentuhan cahaya dingin di malam hari, memperlihatkan aura mendominasi yang menakjubkan. Gagang pisau diukir dengan garis-garis yang rumit dan misterius, yang sangat kontras dengan jari-jari putihnya, membuatnya semakin terlihat bahwa pemuda ini tampan dan tangguh. Begitu pemuda itu memasuki aula, tampaknya udara di aula pun menjadi mengeras, dan semua hiruk-pikuk di sekitarnya tampak jauh darinya. Hanya dia, dengan pisau gelap panjang, yang menjadi eksistensi yang paling mempesona di seluruh aula. Melihat lebih dekat, alis pemuda itu sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan penguasa istana ke-10, tetapi pemuda ini sedikit lebih heroik daripada penguasa istana ke-10. Penguasa istana ke-10 baru saja mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya, sedikit mengerutkan kening, dengan sedikit jijik di matanya. Siapa yang membiarkanmu keluar? Penguasa istana ke-10 bertanya dengan nada dingin. Ayah, aku. Diam, siapa ayahmu? Di aula ini, panggil aku penguasa istana. Tanpa menunggu pemuda itu selesai berbicara, penguasa istana ke-10 segera berteriak menyuruh pemuda itu berhenti. Sentuhan keluhan melintas di mata pemuda itu, tetapi dia berkata dengan patuh, penguasa istana, saya mendengar bahwa Rota terbunuh dan adik laki-laki saya terluka, jadi saya meminta penguasa istana untuk mengizinkan saya meninggalkan aula untuk membalaskan dendam Tuan Rota dan adik laki-laki saya. Cih. Mendengar ini, penguasa istana ke-10 mendengus dingin, apakah kamu ingin kembali ke dunia surga dan manusia untuk bertemu wanita tercintamu? Tinggal di istana ini, sepertinya membuatmu tertekan, kan? Saya tidak punya pemikiran itu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Jangan mencoba menipuku, jangan lupa bahwa kamu adalah anakku, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Tapi sebagai putra sulungku, kamu jatuh cinta pada seorang biksu wanita biasa dan melakukan kultivasi ganda, yang mencemari garis keturunan Protoss kita. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu masih ingin meninggalkan istana ke-10 dan pergi ke dunia surga dan manusia. Penguasa istana ke-10 berkata dengan wajah dingin, dengan ekspresi ingin membunuh. Penguasa istana, aku benar-benar ingin membalaskan dendam Rota dan adikku. Pemuda itu menundukkan kepalanya, tetapi dia masih tidak mengakui bahwa dia berpikir untuk meninggalkan istana ke-10. Mata penguasa istana ke-10 masih menatap lurus ke arah pemuda di depannya, seolah-olah melihatnya. Setelah beberapa saat, penguasa istana ke-10 berkata, Rota hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos dari alam Mahayana dan menjadi biksu negeri peri. Bagaimana wilayah Anda lebih baik darinya? Saya berada di level yang sama dengan Rota, dan saya selangkah lagi untuk menerobos negeri Peru, tetapi saya tidak pernah menemukan peluang. Saya ingin jalan-jalan di luar kali ini, dan saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Pemuda itu menjelaskan, Rota telah tewas dibunuh. Bukankah tidak dapat dihindari bahwa Anda juga akan mati jika Anda hendak membalas dendam di dunia surga dan manusia? Meskipun nada penguasa istana ke-10 saat ini masih dingin, dia juga sedikit khawatir. Rota pada dasarnya sembrono dan sombong. Dia suka menambah kata-kata penghinaan pada musuh, yang pasti akan memberi musuh kesempatan. Saya tidak akan pernah memberi musuh kesempatan seperti itu, kata pemuda itu. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, ada sedikit kelegaan di wajah penguasa istana ke-10, tapi itu hanya sekejap mata. Oke, silakan dan bawa penjaga dan wanita di sisimu. Apakah itu berhasil atau tidak, jangan kembali. Saya tidak ingin melihat Anda, dan saya tidak akan mengakui bahwa saya memiliki putra seperti Anda. Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya, dan ada sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan di wajahnya yang dingin. Tubuh pemuda itu sedikit bergetar, dan matanya mengangkat kepalanya dengan tak percaya, tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya ke wajah penguasa istana ke-10, dia menemukan bahwa wajah penguasa istana ke-10 telah berpaling ke samping. Saya pergi. Mata pemuda itu menjadi sedikit merah, dia membungkuk dalam-dalam, dan perlahan-lahan menarik diri dari aula. Kota binatang, Mansion Yan. Jenderal Yan mendengarkan laporan dari bawahannya, dan Jenderal Yan melompat dari kursi karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, Braxton sudah mati. Meskipun mereka selalu berseteru satu sama lain, mereka masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang benar-benar saling membunuh. Bagaimanapun, mereka semua dipromosikan oleh penguasa kota. Meskipun penguasa kota tidak terlihat selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa penguasa kota sudah mati.
Penguasa kota sekarang mengasingkan diri untuk berkultivasi, dan jika mereka bertiga saling membunuh, penguasa kota pasti akan sangat marah. Setelah dia meninggalkan pengasingan diri, dan tidak ada yang mau makan buah yang enak saat itu. Sekarang Jenderal Singh benar-benar membunuh Rexton, yang sangat mengejutkan Jenderal Yan. Ada juga Rota, puncak dari tingkat 9 alam Mahayana yang tiba-tiba muncul, dan tidak ada biksu dengan kekuatan seperti itu di kota binatang. 3 jenderal binatang besar bahkan tidak lebih dari tingkat 8 alam Mahayana, dan kemunculan tiba-tiba biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana ini pasti datang dari luar kota binatang. Jika tidak ada kolusi antara orang dalam, orang luar tidak akan bisa memasuki kota binatang ini sama sekali. Jadi pasti Rexton yang berkolusi dengan orang-orang dari dunia luar. Yang paling membuat Jenderal Yan panik adalah seorang biksu peringkat kedua di alam Mahayana, bisa memenggal kepala biksu puncak peringkat ke-9 alam Mahayana. Hal yang belum pernah terdengar ini mengejutkannya. Dalam hal ini, dia telah memikirkan beberapa rencana, tapi itu semua benar-benar hancur. Dengan kekuatan Jenderal Singh saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Jenderal Singh. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jenderal Yan bertanya lagi pada bawahannya dengan tidak percaya. Jenderal, itu benar sekali. Tanpa sepatah kata pun kepalsuan, saya ditangkap oleh mereka dan dilepaskan. Orang berikutnya bersumpah untuk mengatakannya. Jenderal Yan duduk kembali di kursi, keringat dingin di dahinya juga mengalir keluar. Lanjutkan perintah saya, mulai sekarang, semua orang tidak diperbolehkan memprovokasi orang-orang dari Mansion Singh, jika tidak mereka tidak akan terhindar. Jenderal Yan tahu bahwa saat ini, tidak ada cara lain selain mengikuti Jenderal Singh untuk menunjukkan kebaikan. Rexton dan orang-orangnya, semuanya terbunuh. Jika dia tidak menarik, maka Jenderal Singh pasti tidak keberatan membunuh satu lagi. Baik, Tuan. Bawahan itu menerima perintah lalu pergi. Jenderal Yan menghela nafas lega, dan kebijaksanaan awal sudah hilang di matanya. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, tidak peduli berapa banyak strategi yang ada, apa yang bisa dilakukan. Terima saja nasibmu. Mansion Singh. Dev dan Jenderal Singh telah kembali, dan Aaron bersama orang-orangnya untuk terus menambang batu roh peri. Rexton sudah mati, dan tidak ada yang berani memiliki gagasan untuk menguasai tambang batu roh peri. Jenderal Yan juga diperingatkan. Jenderal Singh mengenalnya, dan Jenderal Yan tidak akan pernah cukup bodoh untuk melawan dirinya sendiri saat ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota binatang, Jenderal Singh sudah menjadi keluarga yang mendominasi. Selama Jenderal Singh mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa menjadi penguasa kota binatang ini. Namun, Jenderal Singh tahu bahwa alasan mengapa dia menjadi eksistensi yang mendominasi di kota binatang begitu cepat pasti tidak dapat dipisahkan dari Dev. Tuan Chen, saya telah memasukkan semua batu roh peri yang ditambang pada tahap awal ke dalam tas penyimpanan untuk Anda, dan batu roh peri yang ditambang di masa depan juga akan disimpan untuk Tuan Chen. Saya tidak akan mengambil satu bagian pun. Jenderal Singh berkata pada Dev. Awalnya disepakati untuk membagi dua, tetapi setelah melihat Dev membunuh Rota, Jenderal Singh berubah pikiran. Dia tidak akan mengikuti Dev dalam membagi batu roh peri lagi, dia harus memberikan semua batu roh peri kepada Dev. Apa yang dibutuhkan Jenderal Singh sekarang adalah pohon besar Dev untuk dirinya supaya terus memiliki dukungan. Melihat Jenderal Singh sangat bijaksana, Dev tidak menolak. Lagi pula, dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk kultivasi nanti. Jenderal Singh, sekarang Rexton sudah mati, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Dev bertanya pada Jenderal Singh. Saya telah mengirim seseorang untuk mengambil alih Mansion Qiyu. Setelah semua orang di rumah Qiyu diambil alih, saya berencana untuk memasuki rumah penguasa kota dan menjadi penguasa kota dari seluruh kota binatang. Lagi pula, belum ada kabar dari penguasa kota selama bertahun-tahun. Kami bertiga selalu yang mengelola kota binatang. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Jenderal Singh tidak menyembunyikan ambisinya, dan berkata langsung kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jenderal Singh, kegagalan penguasa kota untuk muncul tidak berarti dia pergi. Faktanya, penguasa kotamu selalu ada di sana, dan aku yakin dia pasti tahu apa yang terjadi di kota binatang. Apa? Sudahkah Tuan Chen bertemu dengan penguasa kota kami? Ketika Jenderal Singh mendengar ini, dia bertanya dengan heran. Bersambung.